Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ananda Muhammad Imam Dimonana dengan NIM 2522053. Di sini Ananda akan melakukan presentasi mengenai jaringan. Ada 4 pembahasan mengenai jaringan. Kita masuk ke dalam pembahasan pertama. 1. Definisi antena. Secara teknis, antena adalah sebuah perangkat atau elemen dalam sistem komunikasi yang berfungsi untuk mengonversi sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik. Antena bekerja dalam spektrum frekuensi radio dan gelombang mikro, serta merupakan titik awal dan akhir dari transmisi sinyal dalam sistem komunikasi nirkabel. Antena dapat diibaratkan sebagai jembatan antara dunia listrik dan dunia gelombang elektromagnetik. Dalam teori elektromagnetik, prinsip kerja antena dijelaskan melalui persamaan Maxwell, yang dimana bagian arus listrik yang mengalir pada konduktor dapat menghasilkan medan elektromagnetik yang melambat keluar sebagai gelombang radio. Bagian-bagian antena. Yang pertama, elemen pemancar yang berguna terbuat dari logam konduktif seperti tembaga atau aluminium. Yang kedua, saluran umpan. Feed line berfungsi sebagai penghubung antara pemancar atau penerima dengan antena, bisa berupa kabel koaksial, waveguide atau strip line. Sedemikian rupa agar meminimalisir kerugian yang ada. Yang ketiga, jaringan pencocokan impedansi. Digunakan untuk menyesuaikan impedansi antara antena dan sirkuit pemancar penerima. Jika terjadi ketidaksesuaian impedansi dapat menyebabkan pantulan daya refleksi dan menurunkan efisiensi sistem. Dan yang selanjutnya adalah ground plane. Ground plane ini adalah medan elektromagnetik yang biasanya berupa permukaan logam datar di bawah antena. Selanjutnya adalah antena arah atau reflektor yang memantulkan gelombang, sedangkan yang mengarahkan gelombang elektromagnetik ke arah tertentu adalah direktor. Tujuan penggunaan antena. Penggunaannya memiliki tujuan utama, yaitu menyediakan jalur transmisi nirkabel, mengubah energi, dan meningkatkan efisiensi di komunikasi, serta memfokuskan atau menyebarkan sinyal. Memfokuskan sinyal dan menyebarkan sinyal ini tentu kayak contohnya parabola, antena parabola. Dan yang materi selanjutnya, pemanfaatan antena. Pemanfaatan antena ini berguna untuk komunikasi nirkabel yang sangat luas. Contohnya jaringan seluler 2G dulu hingga sekarang ada 5G. Ada IoT, Internet of Things, Bluetooth and Wi-Fi, komunikasi satelit dan radar. Efisiensi energi dan pembiayaan. Penggunaan antena ini mengurangkan kebutuhan infrastruktur daripada kabel, sulit dijangkau kabel atau di remote area. Mobilitasnya tinggi. Penggunaan dapat tetap terkoneksi dengan jaringan saat berpindah lokasi tanpa gangguan. Berkat penggunaan antena dalam perangkat mobile, ketersediaan data gitu kan. Dengan antena menerima sinyal dari satelit atau sensor, bisa mendapatkan data secara langsung seperti data GPS, cuaca, dan navigasi. Penerapan multisektor digunakan dalam telekomunikasi, navigasi, pertahanan, transportasi lintas udara, kapal gitu. Penelitian ilmiah astronomi dan pengamatan atmosfer. Jenis-jenis antena itu ada yang pertama berdasarkan pola radiasi. Biasanya digunakan kayak Wi-Fi, antena PTA seluler. Ada juga antena direktoral yang memancarkan sinyal kayak parabola. Berdasarkan bentuk fisik, antena dipole. Dipole ini dari 2 batang logam identik kayak radio, FM atau TV analog. Antena monopole ini kan ground plane, elemen reflektif. Dan antena parabola memfokuskan sinyal dengan cermin parabola ke titik fokus feed. Digunakan dalam komunikasi satelit, radar, akvarium, astronomi. Antena helikal
Nah, dengan elemen spiral memancarkan gelombang putar melingkar. Berdasarkan aplikasi antena ini ada di ponsel, ada di GPS, ada di WiFi, ada di satelit, ada di RFID. Ini digunakan untuk pembacaan data teks atau di jarak tertentu. Nah, kerja dari antena ini ada parameternya. Untuk memindai performa antena, beberapa parameter teknis digunakan. Tingkatannya itu ada directory, kemampuan dari antena untuk memfokuskan energi ke arah tertentu. Ada bandwidth. Nah, bandwidth ini adalah rentang frekuensi tempat antena bekerja dengan baik. Ada voltage, standing wave radio, polarization, radiation pattern, yang biasanya digunakan di dalam distribusi kekuatan sinyal di berbagai arah. Dari penjelasan materi itu dapat disimpulkan bahwa antena adalah elemen vital dalam sistem komunikasi nirkabel modern. Ia memegang peran utama dalam proses transmisi dan penerimaan sinyal elektromagnetik yang memungkinkan komunikasi jarak jauh, navigasi, internet, dan berbagai aplikasi lainnya. Dengan berbagai jenis dan karakteristik antena ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang spesifik di dalam bidang, mulai dari komunikasi pribadi hingga sistem teknologi yang canggih. Pemahaman yang mendalam di dalam antena ini tentang prinsip kerja, komponen, jenis antena sangat penting bagi siapa saja yang terlibat dalam dunia teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, definisi internet satelit. Internet satelit adalah sistem komunikasi data yang memanfaatkan satelit orbit bumi sebagai penghubung utama dalam proses transmisi dan penerimaan data dari bumi ke satelit. Tidak seperti sistem komunikasi berbasis terestrial. Maksudnya itu kabelnya itu dari tembaga, secara optik atau jaringan seluler. Internet satelit ini mentransmisikan data melalui gelombang radio yang terpancarkan dari luar angkasa menuju satelit komunikasi yang mengorbit di bumi, kemudian dikembalikan ke stasiun yang di bumi, akhirnya jaringan internet global. Di dalam satelit ini ada infrastruktur telekomunikasi global, terutama mencakup wilayah-wilayah yang tidak tersentuh oleh jaringan darat. Nah, kedua, komponen arsitektur sistem internet satelit. Nah, arsitektur ini sistem internet satelit dapat dibagi menjadi 3 segmen utama. Segmen ruang angkasa yang dimana bertindak sebagai relay station, memiliki perangkat seperti transporter, antena beam, sumber daya atau solar panel. Nah, satelit ini dikelompokkan berdasarkan orbitnya, ada GEO, MEO, dan LEO. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, segmen berikutnya segmen bumi atau ground segment. Komponen yang ada di bumi itu kayak FSAT, Very Small Aperture Terminal, merupakan terminal penggunaan terdiri dari parabola disk yang berdiameter kecil, modem satelit. Nah, gateway station yang berisi antena berukuran besar, panjangnya 3 meteran, NOC dengan fungsi performa satelit, pengelolaan trafik, ukuran perangkat, penanganan gangguan atau troubleshoot jaringan keamanan. Nah, segmen yang ketiga adalah segmen kendali. Digunakan oleh operator satelit mengatur posisi satelit di orbit atau orbit keeping. On-board satelit mengatur alokasi frekuensi dan daya pancar, memastikan satelit tidak keluar dari bumi. Tujuan penggunaan internet satelit memberikan akses internet universal yang menjembatani meningkatkan resiliensi komunikasi nasional, terutama dalam keadaan darurat. Tujuan teknisnya itu memberikan koneksi atau broadband di lokasi di mana kabel atau BTS tidak tersedia, menyediakan alternatif koneksi di lingkungan kayak lingkungan yang ini lingkungan ekstrim kayak di kutub, laut, hutan, meningkatkan kapasitas jaringan melalui satelit sebagai backhaul seluler. Manfaatnya itu manfaat ekonomi sosial, dapat meningkatkan aktivitas
ekonomi lokal atau di daerah yang terpencil, memanfaatkan pendidikan dan kesehatan, apalagi di daerah atau sekolahnya itu di 3T, terpencil, terbelakang, dan jauh dari kerumunan kota. Manfaat untuk keamanan dalam bencana gitu kan, kayak memberikan konektivitas untuk TNI, SAR, BNPB, dan polisi di lapangan. Perbandingannya ada Geo Meo tadi itu, kalau Geo itu stabil luas, sedangkan Meo kompromi antara jangkauan dan latensi. Sedangkan Leo atau lisensinya itu lebih rendah, ideal kayak video call, game gitu kan. Tantangannya adalah secara teknis, kalau Geo itu rentan terhadap hujan, petir. Kalau ekonomi lebih memakan dana di 30 jutaan. Dari penjabaran tadi dapat disimpulkan bahwasannya internet satelit itu adalah bagian solusi vital dalam pemerataan akses digital dengan jangkauan luas dan fleksibilitas tinggi, walaupun memiliki keterbatasan seperti lisensi dan pembiayaan. Tren perkembangan konstelasi Leo dan integrasi pada teknologi 5G menjanjikan masa depan dengan internet satelit yang lebih cepat, terjangkau, dan merata. Internet satelit ini bukan hanya untuk teknologi komunikasi, melainkan infrastruktur strategi untuk pembangunan nasional dan ketahanan di dunia digital. Definisi jaringan seluler. Jaringan seluler ini adalah sistem komunikasi kabel yang berbasis radio yang membagi wilayah geografis menjadi unit-unit kecil yang disebut sel. Setiap sel dilayani oleh satu BTS, Base Transceiver Station, yang sistem ini memungkinkan perpindahan perangkat pengguna antar sel tanpa kehilangan koneksi. Karakteristik utama menggunakan spektrum frekuensi radio, mendukung komunikasi bergerak mobile, menggunakan konsep frekuensi resius untuk efisiensi spektrum, mampu menangani banyak pengguna secara simultan. Kedua, arsitektur dan komponen jaringan seluler. Yang pertama, mobile station. Perangkat pengguna terdiri atas mobile equipment, SIM card, yang dimana berisi dari kunci enkripsi dan profil layanan. Radio Access Network adalah bagian jaringan yang menghubungkan ME dan UE dengan core network. Nah, dengan di dalam jaringannya adalah 2G. 2G menyediakan base station yang mengatur beberapa BTS. Sedangkan 3G lebih ke dalam versi radio, pengaturan not band, dan lain semacamnya. 4G itu mengembangkan fungsi BTS dan RNC. Nah, dengan jaringan yang sekarang yaitu 5G ya, BTS canggih ini dengan arsitektur virtualisasi core network. Nah, kalau 2G dan 3G itu core-nya circuit switch, yang dimana routing suara dan SMS. Kalau yang 4G itu lebih enveloped package, yang dimana autentifikasi manajemen mobilitas dan routing data ke dan dari internet, kebijakan penggunaan bandwidth. Ada juga 5G core, yang dimana adanya AMF, Access Management Function, yang autentikasinya itu berada di awal. Proses komunikasi jaringan seluler, yang dimana proses registrasinya itu mencari sinyal BTS terdekat, mengirimkan IMSI ke jaringannya itu memverifikasi jika valid, maka mendapatkan akses layanan. Proses pemanggilan dari datanya, UI itu menganalisasi panggilan atau permintaan data, lalu informasi itu diarahkan. Nah, jaringan mengatur kanal dan menghubungkan ke tujuan.
Jika pengguna bergerak atau handover dilakukan ke sel berikutnya. Tujuan jaringan itu menyediakan komunikasi bergerak tanpa batas geografis, memaksimalkan efisiensi spektrum radio, berbagai jenis layanan komunikasi digital, suara, pesan, data, dan lain semacamnya, mendukung layanan masa depan IoT, otomisasi, smart city, dan layanan kritikal haritannya. Manfaat jaringan seluler itu adalah pertama, sosial, konektivitas global antara individu dan keluarga, edukasi dan konsultasi jarak jauh, e-learning dan telemedicine, akses informasi secara cepat, yaitu ekonomi, mempermudah transaksi keuangan, mendorong e-commerce dan transportasi digital. Pemerintahan pun lebih cepat tanggap dalam komunikasi darurat dan penanggulangan. Teknologi dan inovasi itu lebih ke kayak AI dan cloud, kendaraan otonom, drone, robot jarak jauh, smart agriculture, dan smart factory. Teknologi pendukung jaringan seluler MIMO, multiple input, multiple output, menggunakan banyak antena yang meningkatkan kapasitas data, beamforming, dan lain semacamnya. Pemanfaatan spektrum juga berdampak sangat baik dalam penyampaian pesan yang akan dikirimkan. Definisi jaringan ad hoc. Jaringan ad hoc adalah jaringan komunikasi nirkabel yang bersifat desentralisasi, dibentuk secara spontan antara beberapa perangkat tanpa menggunakan perangkat infrastruktur seperti router, switch, atau access point. Ciri utamanya ada topologi dinamis, yang dimana setiap node berfungsi sebagai router, bertanggung jawab mengirim dan meneruskan data. Komunikasinya itu melalui P2P, komunikasi langsung antar node tanpa server pusat. Contoh situasi penggunaannya komunikasi di medan perang militer, operasi penyelamatan bencana saat jaringan infrastruktur rusak, pengawasan area terpencil oleh drone atau sensor. Jaringan kendaraan cerdas dengan komponen bagian jaringannya itu tidak tergantung pada perangkat tetap. Jaringan ad hoc memiliki elemen penting yaitu host, radio transceiver, routing protokol, ada juga AODV, ad hoc on demand distance vector. Setiap paket itu membawa informasi jalurnya. Ada juga topologi jaringan tidak tetap, terus berubah berdasarkan pergerakannya. Bisa terbentuk jaringan yang menyilang, rantai, atau campuran. Ada juga medium komunikasi, biasanya gelombang radio, bisa menggunakan Wi-Fi atau Zigbee atau Bluetooth. Tujuan jaringan ad hoc ini, tujuan utamanya pembentukan jaringan ad hoc, membangun jaringan sementara tanpa ketergantungan pada infrastruktur tetap, mendukung komunikasi di lingkungan ekstrim seperti bencana militer atau lokasi terpencil, mendukung fleksibilitas dan mobilitas tinggi, menurunkan biaya implementasi jaringan, meningkatkan ketahanan melalui desentralisasi. Manfaat jaringan ad hoc ini adalah skalabilitasnya tinggi, baru ditambahkan tanpa konfigurasi manual rumit. Efisiensi biaya, tidak memerlukan pembiayaan pembelian dan pemeliharaan perangkat infrastruktur. Ketersediaan di lokasi terpencil, cocok untuk area tanpa cakupan sinyal atau listrik. Desentralisasi dan ketahanan, tidak bergantung pada satu titik pusat sehingga lebih tahan terhadap kegagalan sistem. Fleksibilitas dan mobilitasnya itu cocok untuk sistem terus berubah seperti kendaraan, pasukan militer, atau robot bergerak. Jenis jaringan ad hoc ini adalah memiliki berbagai varian berdasarkan tujuan di lingkungan penggunanya. Contoh penggunaan itu Manet Mobile Ad Hoc Network, komunikasi bergerak militer, grup outer, dan komunikasi antar kendaraan dan infrastruktur. Mobil otomatis lalu lintas cerdas, dan suhu gempa juga termasuk ke dalamnya. Di dalam ad hoc ini ada juga HANET, Home Area Network, yang jaringan perangkatnya itu
lebih ke dalam rumah pintar atau otomatisasi rumah IoT. Contoh dan implementasi nyata itu kalau di dalam militer rata-rata real time antar pasukan dan kendaraan di medan perang. Kalau di dalam bencana alam, pengiriman informasi dari daerah infrastruktur komunikasinya itu rusak. Nah, kalau smart city, komunikasi antar kendaraan dan sensor lalu lintas, jaringan antara perangkat di festival, konser, dan demonstrasi. Tantangannya itu adanya manajemen topologi. Dengan mobilitas yang tinggi, struktur jaringan itu bisa berubah-ubah, membuat routing kompleks. Keamanan itu tidak ada pusat pengendalian, pembuatan rentan terhadap serangan seperti shopping, sniffing, dan DOS. Kapasitas dan skalabilitasnya itu jika not terlalu banyak, performa bisa menurun karena gangguan dan konflik sinyal. Efisiensi energi, not itu biasanya menggunakan baterai. Routingnya tidak efisien dan bisa menguras daya yang lebih cepat.